Di video ini saya akan tunjukkan aktivitas olahraga saya dalam 1 minggu terakhir, mulai dari tanggal 8 Mei sampai dengan hari ini, tanggal 14 Mei 2024. Minggu lalu, saya berolahraga dua aktivitas. Pertama adalah gym fitness selama 87 menit. 87 menit itu berarti sekitar 1 jam 30 menit. Dan kemudian saya juga berenang selama 52 menit atau hampir 1 jam, sehingga total waktu saya olahraga di hari Rabu tanggal 8 Mei itu sekitar 139 menit atau 2 jam lebih 2 jam lebih 19 menit. Kemudian untuk di hari Kamis juga ada dua aktivitas. Saya angkat beban di fitness selama 1 jam 20 menit, kemudian berjalan sejauh 10 km dengan waktu 139 menit atau sekitar 140 menit. Berarti ini sekitar 2 jam 2 jam lebih 20 menit ya. Ini saya ada di video sebelumnya, saya berjalan bersama istri saya di siang hari di terik matahari Surabaya untuk melihat seberapa kuat stamina kita dalam melakukan aktivitas berjalan jarak jauh. Ini adalah latihan yang saya lakukan untuk menyambut long march yang sebenarnya yang dilaksanakan di hari Minggu tanggal 14 Mei hari ini. Di hari Jumatnya saya hanya berolahraga satu aktivitas saja, yaitu aktivitas berjalan sejauh 128 menit, berarti sekitar 2 jam, 2 jam lebih 10 menit. Kemudian di hari Sabtu saya latihan angkat beban selama 45 menit dan berjalan hanya sekitar 18 menit. Jadi hanya 1 jam saja saya berolahraga di hari Sabtunya. Di hari Minggu saya hanya melakukan satu aktivitas olahraga, yaitu latihan angkat beban selama 100 menit, berarti sekitar 1 jam setengah. Dan di hari Senin, hari ini, saya melakukan aktivitas angkat beban sekitar 49 menit ya. Ini kurang dari 1 jam, tapi walkingnya, jalannya ini selama 250 menit, berarti sekitar 5 jam ya, atau 4 jam setengah itu, 250 menit ini dengan jarak tempuh sekitar 20 km. Nah, saya akan membahas bagaimana performa tubuh kita ketika melakukan olahraga berjalan yang cukup jauh. Saya akan coba lihat. Ini adalah aktivitas yang dilakukan pada saat dari mulai hari Rabu minggu lalu sampai dengan Senin. Lalu kita akan lihat bagaimana dari masing-masing aktivitas itu sendiri. Dengan menggunakan aplikasi Garmin ini kita bisa melihat performa dari setiap aktivitas yang kita lakukan. Kita akan lihat yang ini, yang hari. Nah, yang pertama adalah di hari Rabu tanggal 9 Mei. Saya ada 3 aktivitas ini. Aktivitas angkat beban, kemudian aktivitas berikutnya adalah saya menggunakan indoor rowing, angkat beban sekitar 48 menit, indoor rowing 31 menit, dan kemudian berjalan selama 2 jam 20 menit. Kita lihat bagaimana tampilan dari kegiatan ini. Ya, saya berjalan sejauh 10 km, waktunya 2 jam 19 menit 41 detik, average pace-nya 13 menit 58 km per kilometernya, 13 menit 58 detik. Kemudian total ketinggian hanya 33 meter, dan kalori yang dibakar lumayan banyak, 641 kalori. Dari Surabaya Tengah saya berjalan ke arah Surabaya Utara sejauh 10 km. Bisa dilihat di sini untuk pace-nya rata-rata di sekitar pace 13 menit 58 detik per kilometernya. Untuk detak jantung rata-ratanya adalah 129 beat per menit. Ini detak jantung yang sangat baik untuk kita menjaga agar ritme jantung kita sesuai dengan usia.
Ada teori MAF training, yaitu Maximum Aerobic Function Training, yang melatih detak jantung kita agar bisa selalu berada pada 220 dikurangi dengan 180 dikurangi usia. Usia saya sekarang 152, usia saya sekarang 52 tahun, berarti 180 dikurangi 52, itu berarti 128 beat per menit ya. Jadi saya mempertahankan berada di MAF training. Dengan detak jantung seperti ini, maka tubuh kita mengolah lemak menjadi energi. Ini sangat baik untuk kita yang sudah berusia lanjut. Kemudian data-data lain yang bisa kita lihat bahwa kalori yang terbakar itu adalah 641 kalori. Untuk mililiter air yang harus dikonsumsi cukup banyak ya, hampir 2 liter. Average heart rate-nya 123, maksimum heart rate saya 152. Waktunya adalah 2 jam 19 menit. Ada best pace-nya 7 menit 52 per kilometernya. Ini kemungkinan semacam koleksi saja itu. Karena ini kalau pace seperti begini sudah seperti pace berlari gitu. Untuk langkah di tiap menitnya adalah 96 langkah step per menit. Yang tercepatnya adalah 160 step per menit. Kemungkinan 160 step per menit ini ketika pace-nya 7 menit 52 tadi, tapi ini tidak lama pastinya, hanya sebentar saja. Ini adalah yang saya lakukan ketika hari Jumat. Saya berjalan bersama istri saya, di hari Kamis ini, berjalan bersama istri saya sejauh 10 km dengan waktu tempuh 2 jam 19 menit. Saya akan lihat bagaimana di aktivitas yang sama di hari berikutnya. Di hari berikutnya, tanggal 9, tanggal 10 saya melakukan beberapa aktivitas. Mulai dari, ini yang tanggal 11. Ini saya berjalan sejauh 10 km, waktunya 2 jam 8 menit ya. Pace-nya 1250, 149 beat per menit rata-ratanya, dan kalori yang dibakar lebih banyak, 1100 kalori. Bisa dibandingkan jarak yang sama, waktu yang tidak jauh berbeda, average pace-nya cukup lebih cepat, ini 1 menit ya. Detak jantungnya jauh lebih tinggi yang tanggal 10. Kemudian kalori yang terbakar hampir 2 kali lipat. Ya, ini hanya 641, ya ini 1100 kalori. Dan ini memang saya rasakan aktivitasnya ini cukup berat ya. Saya merasakan tubuh saya benar-benar pada batas yang lumayan berat, sehingga saya harus segera banyak minum ya. Dengan jarak yang relatif sama, rutenya pun sama ya, karena dari rumah dinas jabatan saya terus bergerak ke arah Surabaya Utara ke Akademi Angkatan Laut. Jaraknya sama, waktunya relatif juga dekat, tapi pace-nya sedikit agak lebih tinggi, tapi kalori yang dibakar bisa sangat cepat. Saya berjalan bersama para taruna Akademi Angkatan Laut. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa penambahan pace yang sedikit lebih cepat itu bisa mempengaruhi pembakaran kalori yang jauh lebih besar. Jadi penambahan pace-nya tidak harus 2 kali lipat, tapi kalori bisa jauh lebih banyak yang terbakar, hampir 2 kalinya dibandingkan dengan kita menggunakan pace yang lebih lambat gitu ya. Ini satu pengalaman yang berharga bagi saya, sehingga bisa saya terapkan ke depannya. Nanti saya akan mencoba untuk mengulanginya lagi agar jumlah kalori yang terbakar bisa tetap tinggi seperti ini ya. Silakan saksikan videonya ketika saya melaksanakan kedua aktivitas tersebut, dan mudah-mudahan ini bisa memberi gambaran kepada para kabuzen sekalian untuk bisa memulai aktivitas olahraga berjalan dan mendapatkan pembakaran kalori yang lebih banyak ya, sehingga kita bisa menjaga postur, menjaga kebugaran dan kesehatan. Saya merasakan setelah membakar kalori sedemikian banyak ini, tubuh saya jauh lebih enak, jauh lebih ringan gitu. Keluhan-keluhan yang selama ini sering saya rasakan di tubuh saya itu hilang gitu. Dan ini insya Allah akan menjadi salah satu aktivitas favorit saya bersama istri. Akan saya laksanakan lagi di mungkin setiap Sabtu Minggu gitu ya, di pagi hari.
Dan saran saya kalau berjalan di siang hari bolong seperti ini di Surabaya dengan suhu sampai 38 derajat Celcius, secara periodik setiap 30 menit sekali harus banyak minum ya. Ini saya berjalan di aspal sehingga panas dari aspal dan panas dari matahari. Bisa dilihat sini nggak ada awan sama sekali ya, jadi cukup panas di Surabaya saat itu. Suhunya pun sampai 38. Terima kasih telah menyaksikan. Sehat tanpa obat, sehat dan berkeringat. Kekar bugar di usia senja. Kabuzet.